setiap perilaku dan tindakan yang menjauh dari agama itulah setan. Memang dalam Al-Quran, surat Al-Qadr, Allah menjelaskan bahwa ada suatu malam memang di bulan Ramadan, itu namanya Lailatul Qadar. Kenapa malam Qadar? Kenapa tidak ada siang Qadar? Mestinya ada Naharul Qadar, siang Qadar. Dari sini kita bisa menangkap filosofinya. Kenapa? Dalam banyak penelitian saintifik itu menjelaskan bahwa manusia punya akal dan punya hati. Di siang hari yang aktif akalnya, intelektualitas. Di siang hari manusia memprogramkan ini, merancang itu, merubah dunia, merubah bangsa, merubah negara. Akalnya aktif. Tapi di malam hari, terutama sepertiga malam, yang aktif hatinya. Nah, jadi ada Lailatul Qadar. Yang aktif adalah hatinya. Bila orang intelektualitasnya di siang hari digunakan untuk memikirkan dan merancang konsep-konsep kebaikan, maslahah tadi, maka di malam hari dia membersihkan hatinya, melatih hatinya, sehingga orang yang malam membersihkan hati dan siang membeningkan pikiran, maka inilah manusia yang sempurna dalam pengertian seimbang antara intelektualitas dengan spiritualitas. Nah, terutama bila malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, yang lebih baik daripada seribu bulan. Nah, ciri-cirinya banyak. Tapi bukan saja, maksudnya airnya keras, kemudian semua pohon sujud dalam makna fisikal. Tapi sujud dalam makna spiritual. Menundukkan diri kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran, batu, hati manusia bisa seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Karena batu saja, kata Allah, dari puncak gunung, menggelinding jatuh kaki gunung karena takut kepada Allah. Takut itulah menundukkan di sujud. Pohon sujud, kita juga sering sujud. Orang yang sudah menemukan Lailatul Qadar adalah orang yang menundukkan dirinya kepada penciptanya. Itu intinya. Ya, kalau orang sudah menemukan Lailatul Qadar, dia sudah seperti itu. Kita akan ada waktu takbir, kepala di atas. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita akan besar dengan membesarkan Allah, bukan dengan mengecilkannya. Ketika rukuk, kepala dengan pinggul kita sejajar. Persis binatang ternak. Kecuali kita nggak akan menjadi binatang ternak. Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kita mensucikan Allah dan mengagungkannya, bukan membanggakan diri sendiri. Atau sok suci. Tapi waktu sujud, itu pinggul di atas, kepala yang paling rendah. Di bawah binatang ternak. Asfala safilin, masalah Al-Quran. Bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali Subhana Rabbiyal A'la. Orang yang mensucikan Allah dan meninggikan Allah, bukan meninggikan diri. Membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Nah, Lailatul Qadar itu, intinya adalah merubah perilaku manusia untuk sujud. Untuk tunduk dan patuh pada ketentuan Allah. Bukan pada ketentuannya. Untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang dia inginkan. Tapi apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, bukan yang dia inginkan. Untuk mencapai yang Allah ridai, bukan yang dia ridai. Bila menyatu antara kehendak kita dengan kehendak Allah, kerelaan kita dengan kerelaan Allah, pada saat itu kita betul-betul sudah dapat Lailatul Qadar. Dikurung bagi orang yang berpuasa, yang menahan diri. Ya, kalau orang menahan diri, nggak ada pengaruhnya setan itu. Kalau orang tidak menahan diri, mungkin dia sendiri sebagai setan. Cuman dalam bahasa ahli tafsir Indonesia, Profesor Muhammad Syihab pernah bilang begini, setan itu berasal dari bahasa Ibrani, itu artinya lari menjauh. Dia bukan makhluk. Ya, yang makhluk itu ya Allah jelaskan dalam Al-Quran diciptakan itu adalah jin. Itu Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, tapi nggak pernah ada ayat aku telah menciptakan setan. Setan itu lari menjauh dari Allah. Setiap perilaku dan tindakan yang menjauh dari agama itulah setan. Bisa dari manusia itu sendiri setan. Nah, dia terbelenggu bila dia membelenggu nafsunya. Nafsu itu sumber dosa.
Kata Rasul, sumber dosa 3. Lidah, perut, di bawah perut. Lisanon, butnon, farjun. Dan barang siapa bisa memelihara lidahnya, perutnya, dan kemaluannya, maka dakhalal jannah. Artinya setan terikat, terbelenggu, nggak bisa macam-macam dengan kita. Tapi kalau di bulan puasa kita menuruti 3 itu, lidahnya ngomong entah apa, perutnya entah makan apa, dan falatnya, maka bukan terbelenggu setan, maka setan-setan yang membelenggu kita. Maknanya seperti itu. Nah, karena kalau misalnya semua setan yang belenggu maknanya nggak ada godaan, justru di bulan puasa yang banyak godaan. Apalagi jam 5 ke atas. Itu maknanya seperti itu, kalau yang saya pahami. Inti dan tujuan daripada puasa adalah ketakwaan. Ketakwaan. Jadi puasa ini mendidik kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah sekaligus dengan makhluk Allah. Berarti orang keluar dari bulan puasa, kalau perumpamaan para ulama itu seperti kepompong. Ketika keluar kita menjadi kupu-kupu. Artinya kita begitu hari raya 1 Syawal menjadi sarjana Ramadan, sarjana lulusan Universitas Ramadan dengan gelar takwa. Takwa itu orang yang hubungan vertikal dengan Allah bagus dan hubungan horizontal dengan makhluk juga bagus. Dan itu hasil daripada puasa.